Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur IMC, kembali kita di malam hari ini ketemu lewat 97.8 FM IMC Bang AS dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang AS, rajanya Herbal Dunia. Kembali kita bersama di paru paparan resep umum yang tentu saja sedulur IMC nanti bisa ketemu dengan beliau Bang AS dan juga saya dan juga Mbak Mia yang akan menemani di malam hari ini. Akhirnya setelah sekian lama kita nggak duduk berdua ya Mbak ya, kayaknya kemarin. Sekian lama. Iya kan kemarin Berapa kali sempat ya? Mia sendiri tuh, Mbak Mulat sendiri. Memperbaiki sel darah merah, maka ini jadi resep Bu ya. Saya hanya menggunakan lidi dari aren. Wow. Ini saya jadikan resep Bu ya, sekalian ya. Ini untuk sel darah merah nih. Baik. Lidi aren yang sudah dipotong-potong, ambillah 3 lonjar lidi, kemudian dipotong-potong ya. Kemudian manggar secukupnya. Buah lontar, ambil 3. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, diminum Bu. Itu bisa membersihkan kotoran pada sel darah merah. Kotorannya apa saja? Nanti tunggu kita di hari Selasa, malam Rabu, kita akan membahas apa saja penyebabnya bisa muncul kotoran pada sel darah merah. Maka tunggu bersama kami. Pasti Bang AS akan memberikan materi yang lebih jelas, akan mengupas tentang sel darah merah. Bapak bisa mendengarkan di sana. Oke. Untungnya izin pas Sudah turun. ketika saya berencana izin langsung keluar. Baik, ini di sepil-sepil tipis nih ya sama Bang Es, bahwa Bang Es akan mengeluarkan salah satu produknya Mbak Mulan. Ini namanya Mr. Oat. Ini sudah turun izinnya dan alhamdulillahnya ini bagus banget untuk perbaikan sel darah merah. Sel darah merah ini sangat penting sekali ya, karena ada sel darah merahnya di manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini sangat berpengaruh dengan banyak sekali penyakit ya Bang ya. Ya. Bahkan hampir semua penyakit, Kanker pun termasuk. hampir semua penyakit itu ada hubungannya dengan kerusakan sel darah merah, Ya. sel darah merah yang kotor dan lain sebagainya. Oke, ternyata begitu pentingnya perbaikan dari sel darah merah. Dan alhamdulillahnya Bang AS ini adalah satu-satunya formulator dan juga herbalis yang ada di Indonesia yang sudah menemukan resepnya dan sudah dirangkum dalam satu produk yang dinamakan Mr. Oat. Tunggu saja nanti launchingnya kapan. Pokoknya ini sudah sepil-sepil tipis ya, tungguin aja. Ini bagus banget untuk Anda yang punya segala macam keluhan penyakit gitu ya Bang ya. Betul. Nah Bang AL, sekali ini kita sudah banyak sekali ya Mbak Mulat ya menerima pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di malam kali ini, dan satu-satu nanti akan dijawab sama Bang AS. Jadi buat yang ada di TikTok, buat yang ada di Facebook, WhatsApp, juga YouTube. SMS, silahkan. YouTube nanti langsung aja gercep satset karena akan segera dijawab. Oke, pertanyaan pertama Mbak Mulat. Oke deh, ini dari Bu Dwi yang ada di Magelang. Halo Bu Dwi. Selamat malam Bang AS. Malam juga Ibu. Saya Ibu Dwi yang sebulan yang lalu adalah kontrol dengan Ya. penyakit saya jantung tertutup lemak. Oh iya, iya Sangat betul. ya dengan ini Iya, ya. iya. Ini sudah 36 hari merebus dan obat untuk obatnya udah habis. Saya minum cuma 1 macam Arda. Keadaan saya sekarang sudah baik. Sekarang jari masih kaku. Dada kiri kadang terasa nyeri, nafas agak sesak, leher cengeng. Yang saya tanyakan, apa masih dilanjut dengan rebusan tersebut atau dengan jeda? Oke. Nah, ini termasuk tadi Mbak Mulan yang kita bahas ya, barusan Ibu dibahas tadi ya. Ibu Dewi ya. Ibu Dewi. Ibu Dwi. Bu Dwi yang di Magelang. Ibu salam buat keluarga yang di Magelang ya. Ini barusan di pembukaan tadi opening saya mengatakan bahwa jika sel darah merah kekurangan oksigen maka terjadilah penumpukan lemak. Nah, ini Ibu
awal Ibu menyatakan di talkshow saya malam ini bahwa saya adalah penderita penumpukan lemak pada jantung. Nah ini salah satunya. Kemudian saya kuras. Kalau sudah terjadi seperti ini Bapak, ini harus dikuras dulu Pak. Dilarutkan dulu tumpukannya. Baru kita tambahkan oksigennya atau perbaiki sel darah merahnya. Pakai apa? Pakai ADA Bu. Ada Terus sama Planatur. Planatur. Resepnya yang itu, tetap yang dilanjut. Resep Jadi rebusnya, dilanjut ya. Tetap ya. Oke. Gitu nggih. Bu Dwi yang ada di Magelang. Baik teman, ada juga yang dari TikTok ini, selamat malam dari Kak Saifan Kadafi. Bang, kalau keluar keringat tangan dan kaki, sakit dada itu kira-kira Paru. penyakit apa? Paru, Kak, itu paru Kak. Kemarin saya sudah menjelaskan gejala tentang kerusakan pada paru-paru. Salah satu tanda-tandanya adalah gejalanya berkeringat pada telapak atau pada kaki. Itu artinya gangguan pada paru-paru. Nah, produk kita G1000 Kak sama A2. Oke. Terus kemudian pakai resepnya pakai yang limpa. Jadi ada temulawak, kapulaga, serai. Terus ada kunyit. Kemudian juga ada temu giring. Uyang. Oke. Ya. Gitu ya Kak ya. Tadi untuk Kak Saifan Kadafi, nggih. Ada lagi Mbak Mulat? Ada ini dari Niken ke Kenichi yang ada di Halo. Purworejo. Assalamualaikum Bang AS. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Triani ya. Saya sebulan yang lalu konsultasi dan mendapatkan obat dari Bang AS adalah G1000, A2 dan Proal. Adapun keluhan saya, bibir terasa panas dan agak melepuh. Kemudian saya dikasih ramuan dan obatnya sudah habis, ramuannya juga sudah habis, tapi belum berkurang begitu banyak. Nah, apakah saya harus melanjutkan obatnya atau bagaimana? Kalau belum berkurang dari 50% lebih baik dia konsul lagi. Datang lagi konsul, kita lihat lagi. Kita lihat baru ya. Apa yang menyebabkan obat itu lambat bekerja. Maka Ibu konsul lagi Bu ya. Kalau memang sudah ada perbaikan 50% berarti itu boleh dilanjut. Tapi kalau belum, Ibu bisa datang kembali. Gitu ya, Bu gitu ya. ya. Karena baru sekali nih ya konsultasinya ya. Baik, terima kasih ini dari Kak Husnul atau Cuneng yang ada di TikTok. Selamat malam. Bang, gimana Pak kalau setiap hari mengkonsumsi telur bebek atau telur burung puyuh? Boleh nggak ya kira-kira Bang kalau kita mengkonsumsi Itu telur bebek sama-sama tingkat kolesterolnya tinggi, Kak. Kalau menurut saya maunya dapat stamina. Padahal stamina itu kan kalau untuk pria ya Kak ya, stamina yang kita butuhkan kan ada gula, ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Nah itu bisa dibakar menjadi stamina. Tidak harus telur Kak. Kita bisa ambil dari buah-buahan, kita bisa ambil dari daun-daunan. Ya, kalau untuk itu. Maka yang paling aman adalah dari sayur dan buah. Sekali kita ikan laut. Tapi kalau setiap hari ini menjadi kolesterol tinggi. Dan itu masuk kepada telur puyuh itu masuk pada golongannya trigliserid. Baik. Kalau sudah masuk ke golongan trigliserid, sama saja kita meracuni diri kita sendiri untuk menyumbat pada pembuluh darah otak. Akhirnya kita mati separuh. Oh, itu ada program diet Bang menggunakan telur-teluran tadi. Aduh. Gimana tuh Bang? Jangan. Jangan, Kalau ya, menurut Bang, ya. saya, kalau mau aman dietnya lebih ke umbi, ya. Oh, justru umbi bisa. dan buah. Oh, oke. Nah, begitu ya. Harus diet itu juga seimbang. Nggak bisa terus kita Betul. mengupkan satu, misalkan kayak protein tinggi, malah ngeri di ini ya. Jadi tetap seimbang antara protein, karbo dan juga kebutuhan lainnya, serat dan lain sebagainya ya Ini Bang ya. mungkin gara-gara searching dan dia. Ya itu, Ada memang baru. beberapa program-program diet yang kayak gitu ya, yang hanya Jadi telur mereka tidak kayak gitu. dikonsulkan, jadi asal aja gitu ya. Iya, itu Itu bahayanya. yang sering merusak. Oke, dan satu lagi Bang, ini ada juga ini yang lagi rame juga di
di media sosial bahwa sekarang kan ada yang namanya diet dengan menggunakan program diet ya. Saya tidak akan menyebut mereknya. Itu kan menggunakan nutrisi diet gitu ya Bang ya. Ini ada salah satu pasien Bang HS juga yang terkena gagal ginjal gara-gara diet dan menggunakan suplemen nutrisi Bang. Tadi sempat konsul juga sama Bang HS. Nah, menurut Bang HS, apakah memang suplemen-suplemen seperti ini bisa merusak ginjal, Bang? Intinya mereka jualan obat lah. Intinya. Boleh saja misalnya, ya Bu ya. Saya seorang marketing, tapi kebetulan profesi saya seorang dokter, misalnya ya. Diet saya menggunakan obat yang ini karena saya mengejar bonusnya. Nah itu dia, karena dia memang seperti itu, semacam itu Bang, nanti berbonus seperti itu. Saya ngejar bonusnya karena iming-imingnya akan mendapatkan rumah mewah. Itulah yang saya kejar. Saya nggak peduli dengan orang yang sedang gagal ginjal, kayak gitu-gitu loh Bang, reward gagal ginjal dan sebagainya, masa bodoh. Yang penting target gue tercapai, kan gitu ya. Itu yang berbahaya Bu. Tidak manusiawi kalau menurut saya. Ya, jadi memaksakan diri. Oke, ini selamat malam, ada Kak Diah Rahayu Septani ya, betul? Sepani. Oh, Stefani. Stephanie. Wah, buka bacanya gimana? Oke, Stephanie ya. Kalau sakit kepala sebelah kiri, leher serta mata kabur, pinggang, paha sampai kaki sakit, itu kenapa ya, Bang ya? Kiri ya. Pinggang pada kiri. Kalau pinggang pada kiri hubungannya dengan otot piriformis. Otot piriformis itu dia otot besar yang menghubungkan antara punggung, pantat, paha, dan lutut. Ada migrennya juga nih Bang. Ada migrennya, berarti dan mata dari kabur. sumbatan. Ada mata kaburnya juga. Ngaruh ya Bang ya. Nah, berarti ada sumbatan. Ada sumbatan. Kalau menurut saya gabungkan aja antara piris dengan arda. Piris dan arda. Perbaikan otot dan menghilangkan sumbatan karena ada migrain. Oke, satu lagi Mak Mulat. Kemudian ini dari Ibu Ipah yang ada di Ngendingan. Saya mempunyai penyakit hipertensi Bang AS dan tidak pernah normal. Nah, kira-kira obat jadinya apa dan rebusannya apa? Kemudian yang kedua, apakah saya boleh makan pisang? Tensi bandel Bang. Tensinya resep bandel. Dan obatnya dan apakah boleh makan pisang? Jadi begini ya. Tentang hipertensi, Ibu sudah buka di konten saya Bu tentang hipertensi. Hipertensi tidak boleh kita untuk memberikan obat, ya ingat ya. Kata tekanan kata dari Bang Hasan, memberikan obat, ya. Untuk apa? Untuk penurun. Karena tensi ini sangat berhubungan dengan protein, kalium, zat garam, zat besi, kalsium, ya. Ini sangat berhubungan dengan itu. Artinya penekanan kita setiap hari, resiko terbesar adalah ginjal gagal. Terjadi gagal ginjal berarti Ibu akan rugi selamanya. Karena ada penekanan sejak Ibu menderita hipertensi. Bagaimana Bang untuk mengobati itu? Saya sudah menguji coba. Ya, trial saya berhasil, Bu. Membersihkan pembuluh darah dan meningkatkan sel darah putih. Sel darah merah, artinya kan imun, Bu ya. Ini kita gabungkan. Saya berhasil, akhirnya penderita hipertensi sembuh total, Bu. Kesimpulannya adalah hipertensi adalah penyakit kotornya pada pembuluh darah. Kotoran itu apa saja? Kalium tinggi, garam tinggi. Maka hipertensi tidak boleh makan pisang. Karena kaliumnya tinggi, begitu loh Bu. Ya. Oke, begitu ya Bu ya. Dari Kak Heru Saputro di YouTube, Bang mau tanya, saya tertarik. Oh, mata saya tertarik, kira-kira kenapa ya sama radang punggung terasa kelenying. Kalau mata hilang. tertarik ini sumbatan. Leher kenceng terus hilang, Ya. kadang liar, kadang pusing. Ya, Dulu pernah benar. konsul kata Bang AS, HAB-nya rendah. Sekarang saya masih minum G1000 Proal sama Vestri. Vestrinya benar. Sudah bagus Jadi ya, Bang? kalau
kalau paduannya sudah benar, ada G1000, ada Proal dan ada Vestri. Jadi yang tinggal Vestri itu bisa kita gantikan dengan Arda. Kalau sudah itu perkembangannya lambat, berarti nanti obatnya ada G1000, Proal, kemudian Arda. Berarti kurang Arda nih ya Bang Ya, ya? kurang Arda. Arda. Ini kalau ada migrain, ada pusing dan sebagainya atau gelier, ini antara satu mungkin terjadi sumbatan. Yang kedua mungkin terjadi HB itu rendah. Berarti kalau ragu ya gabungkan. Jadi ada yang untuk HB, ada yang untuk menghancurkan sumbatan. Itu dada kadang panas terus hilang, kadang nyeri Iya. terus. Oh, memang seperti itu ya. Oke Kak Heru, begitu nggih tadi. Masih ada Mbak? Masih ada Oke. ini dari Warjono, usia 70 tahun. Halo Papa. Pinggang boyok cetit, boyok pernah kecetit sampai kaki lutut sakit. Berdiri lama agak tidak bisa bertahan. Ini saraf kejepit ini. Ya, pinginnya duduk terus berdiri lagi. Saya sudah membeli Yosik, Kreas, dan Prosen. Apakah betul yang sudah saya beli dan bagaimana cara meminumnya? Kemudian kemarin saya ke lab, hasil urium 31,7, kreatin 1,3. Bagus. Bagus sih hasilnya. nggak Bagus, terlalu Pak. tinggi. Ya. Kalau kreatin dikatakan tinggi tidak juga sih, ini masih di ambang-ambang gitu, Pak. Jadi belum bisa disebut penyakit. Urium juga sudah di batas normal. Artinya apa yang terjadi Bapak berarti yang dikonsumsi untuk perbaikan tulang punggung. Karena inilah yang bisa membuat Bapak jadi BAB-nya jadi tidak lancar atau pipisnya tidak terkontrol. Sering sekali. Berarti ada kerusakan pada saraf pada punggung. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan Bapak adalah 1. A2 Piris Med 9 gitu. Berarti ganti nih ya. Ya. Ya, kemarin dia mungkin beli nih ya. Oke. Ada Yosik segala mungkin ya. Yosik. Gitu nggih. Oke deh. Gitu ya Pak ya. Terus cara minumnya tadi dia kan tanya cara minumnya, dia mau beli obat 3 itu tadi. Oh, cara minumnya Pak. Misalnya satu botol satu merek Bapak yang tadi ada Med 9 misalnya. Itu Bapak minum di malam hari. Itu Med. Terus paginya begitu bangun pagi sebelum sarapan, tapi kita sudah wedangan, sudah jajan pasar dan sebagainya, dilanjut dengan obat apa yang kedua itu? Kreas. Kreas. Iya. Terus siangnya Ketiganya apa Mbak? Ini tadi Yosik, Kreas, dan Prosen. Yosik. Yosik, Berarti ya. siangnya Yosik. Oke, gitu Ya. ya Pak ya. Jadi tidak semua diminum dalam waktu yang saat, tapi Bapak ada bagi-bagi ya. Tadi ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ini selamat malam yang sudah ikutan juga di malam kali ini. Halo dari Bu Suparmi. Bang, saya Bu Suparmi di Jakal kilometer 9. Oh iya Bu. Mau nyausi perso, bilih radang parah, batuk pilek sudah 1 minggu gak sembuh. Setelah minum racikan godokan dari resep Bang HS, godok selama 3 hari aja sekarang sudah sembuh total. Badan enteng dan pusingnya ikut sembuh. Terima kasih ya Bang HS, Gusti Allah yang bales katanya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan Ibu ditularkan Bu ya resepnya itu kepada Digitok tetangga. tular, Ya. nggih. Boleh nanti yang membutuhkan ya Bu ya. Baik, Ada terima lagi? kasih. Ada Bang. Halo, selamat malam. Ini juga dari Ibu Ati. Bang, ini saya pernah berobat ke Bang HS yang Ya. keluhan benjolan di pipi. Alhamdulillah Benjolan. sekarang sudah baik, Bang. Ada benjolan. Sudah rata, Iya, maksudnya. sudah baik. Alhamdulillah ya. Ada Ibu Anih Suryani. Oh, mau kayak Oh, orang Suryani Jawa yang Barat ini ini ya. ya. Anih Suryani. Jawa Barat. Saya istrinya Pak Sugira Harjo yang 12 September kemarin periksa ke Bapak karena sakit gagal ginjal kronis dan harus cuci darah. Setelah minum obat dari Bapak, alhamdulillah kondisinya sekarang jauh lebih baik. Terima kasih Bapak. Dan tensi darahnya sekarang 160/95. Obat tensi darahnya diminum atau tidak ya Pak, yang obat kimianya?
Sudah turun kok harus diminum. Kan Jangan enggak ya, perlu kan sudah maneman turun. ya. Nah ini Mbak Mulat ya. Ini untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini tadi. Dia hipertensi sudah sekian lama. Berakhir gagal ginjal. Urium tinggi, kreatin tinggi. Fisik lemes. Tadi saya katakan kan, saya mengeluarkan produk baru. Unsurnya adalah perbaikan sel darah merah. Kemudian saya trial, saya uji coba. Bagaimana untuk penderita gagal ginjal? Saya coba. Naik Bu AB-nya. Kreatinnya turun, uriumnya turun. Artinya penyakit semua itu bisa kita obati untuk memperbaiki kerusakan pada sel darah merah. Itu Bu ya. Ini tadi terbukti bahwa mereka yang gagal ginjal sekarang sudah fit, sudah sehat. Kreatinnya turun, uriumnya turun. Begitu Bu. Oke. Oke. Ada Ada satu lagi, Mbak? lagi ini Oke, dari satu. Bapak Sujiran menanyakan, Bang Ais, apakah betul buah nanas sama kelapa muda itu bisa untuk obat sendi? Oh jangan Bu, ini bikin celaka Ibu. Dari siapa itu ya kira-kira ya? Jangan Bu, jangan. Saya pernah dengar itu. Itu kalau dari dia kalau tidak salah dia lihat di YouTube. Medsos gitu ya, Bang, ya. Ya, itu yang konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti itu ya Bang ya. Itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, basicnya aja dia tidak jelas. Ya, yang memberikan konten itu ya. Dia basicnya tidak jelas. Asal main comot. Gitu kan. Orang lain yang coba, dia sendiri belum pernah coba, kan gitu. Kasihan lah Bu yang lainnya ya. Oke, Ya, begitu jangan- ya Pak Sujiran Ya, ya. Gitu, itu Ge. kalium tinggi loh itu air kelapa Air itu kelapa kok bisa untuk perbaikan sendi, dari mana Nggak ceritanya bisa, itu? bisa. Jangan ya. Hati-hati ya dengan isu-isu. Baik, terima kasih juga ini dari Kak Husnul tadi. Boleh bertanya lagi enggak Bang, kalau tahu sama tempe apakah baik dikonsumsi setiap hari untuk diet? Bagus banget itu. Jadi Gibu, ini saya ulang lagi ya. Pengetahuan kita tentang asam urat, gagal ginjal, berarti kan tidak boleh kacang, termasuk kacang kedelai. Ini harus kita pisahkan Bu. Kacang kedelai. Kacang kedelai kemudian kita rebus, minum airnya, itu yang bermasalah pada ginjal dan asam urat. Tapi kalau sudah diproses menjadi tempe dan tahu, prosesnya kan dicuci, buang kotorannya, cuci, buang kotorannya. Kemudian diangkat, direbus. Setelah direbus, masih disaring lagi, airnya dibuang, ya. Ini tingkat purin dan proteinnya sudah turun jauh, Bu. Artinya pada tempe, pada tahu, bagi mereka yang menderita pengapuran, menderita gagal ginjal, menderita asam urat, aman tahu dan tempe. Begitu ya. Jadi kita jangan melihat kacangnya. Kalau kacangnya iya tidak boleh, tapi prosesnya ini loh Bu ya. Prosesnya, nah itulah yang membuat kita menjadi aman. Baik gitu Ya. nge. Jadi tadi cara pengolahannya juga harus diperhatikan ya. Oke, kemudian ini dari Kak Kristina Sri Suryani. Mungkin saya ringkas nih Kak. Oke. Jadi Kak Kristina ini sekarang sedang mengkonsumsi obat Bang AS yang Linpro, Prolam dan juga Ratogen, mengalami penurunan berat badan. Nah, ini apakah aman, Bang? Justru Linpro, Prolam dan Ratogen. Prolam dan Ratogen. Ini biasanya kalau penderita ini diabetes. Mungkin ya karena ada Ratogen. Ratogen. Setiap diabetes pasti dia akan mengganggu limpa. Setiap limpa pasti akan fisiknya semakin kurus. Bukan berarti ini adalah gangguan pada lambung, tapi Baik. gangguannya pada limpa. Oke. Biasanya saya memperbaiki, Pak, badan saya kok jadi kurus. Ah, tenang aja. Ini Oke. perbaiki, kasih resep limpa, kasih Linpro, Oke. dia naik lagi. Naik lagi. Jadi Gitu. masih dalam proses perbaikan ya Kak ya. Ya. Bang, kalau dari Ibu Suyatmi, kalau sakit stroke apa obatnya ya Bang?
Nah, stroke ini bermacam jenis terbentuknya stroke, Bu. Satu, stroke karena pecahnya pembuluh darah. Dua, stroke karena sumbatan pembuluh darah. Tiga, stroke karena melemahnya saraf. Ya. Nah, yang mana, Bu? Ibu masuk di golongan yang mana? Kebanyakan ibu mendapatkan vonis dari rumah sakit, ibu stroke, udah cukup. Tapi jenis stroke-nya apa? Gitu kan? Oke. Gitu. Nanti kalau ibu sudah WhatsApp lagi, Pak, saya divonis Karena dari sumbatan, sumbatan. Bang. Karena sumbatan. Nah, sudah kan menjawab. benar, Mbak Mulat. Jadi ada beberapa, ya, ada beberapa orang yang menjadi stroke, bukan stroke itu harus hipertensi, tapi dari sumbatan pun bisa membuat orang menjadi stroke. Diabetes Ya. pun bisa ya, Bang. Ya, maka diabetes itu karena gulanya dia bisa menyumbat. Nah, kalau sumbatan berarti kan sumbatan, Bu, hancurkan. Pakai apa? Arda. Yang membantu stroke-nya pembuluh darahnya ya pakai Blins. Arda dan Blin ya Kak ya, Kak Suyatmi. Kakak bisa langsung mencari di Keranjang Kuning atau nanti Iya. bisa DM kami, nggih. Kemudian ini Bang dari Kak Haugo, Medrota Haugo. Bang, kalau bahu dan leher bagian belakang kaku dan kencang. Bahu. Mhm. Kalau kenceng ini artinya otot ya, Pak ya. Otot terkancing. Kenapa otot itu terkancing? Tadi tidak bedanya dengan tumpukan lemak, Pak. Coba Bapak lebih, kalau ini yang dilihat bukan tergeseritnya, Pak. Kalau lemak menutup otot, Bapak cek adalah LDL dan kolesterol total. Ya, dua itu. LDL dan kolesterol total. Kita mengabaikan tergeserit karena tergeserit dia jenisnya lemak yang menyumbat. Kalau ini enggak, lemak yang menumpuk. Kalau memang sudah iya, berarti tinggal kita kasih Planatur dan Mr. Oat untuk memperbaiki sel darah. Sehingga tumpukan lemak tadi dia mencair, Pak. Lemak itu bisa mencair lagi, Pak, dengan Mr. Oat itu hebatnya. Dia mencair. Terus kebuang mana? Terbuangnya bisa lewat keringat atau lewat usus besar. Baik, luar biasa ya. Terakhir Bang dari Kak Sumarnu. Bang, kalau penyakit lambung apa obatnya? Kalau memang murni lambung, obatnya yaitu Proal dengan A2. Proal dan A2 Ya. gitu nggih. Nah, itu dia kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang mantap ya dari sang formulator kita Bang Els. Matur nuwun, terima kasih ya buat teman-teman yang ada di TikTok, Facebook dan YouTube di kesempatannya malam kali ini. Insya Allah nanti Bang Es akan kembali minggu depan ya Mbak ya. Depan, iya. Seminggu lagi di paru paparan resep umum. Nggih. Yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya Kakak bisa langsung DM ke kami ke admin kami, nanti diklik aja ada nomor wawanya di situ atau bisa mengirimkan pesan kepada kami, nanti akan disampaikan kepada Bang Es dan akan menjawabnya. Gitu Mbak Oke. Mulan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mia. Memang tubuh yang bugar memang merupakan idaman buat kita semuanya ya. Betul. Oke, dan kita masih menunggu bagi Studio MC dan juga semuanya yang mengikuti talkshow Paru Paparan Resep Umum di minggu depan. Kita akan ketemu dengan Bang HS, rajanya herbal dunia. Oke, kita bisa di sini dan terima kasih banyak tetap menyatu di 97.8 FM EMC Bang HS. Kami tidak kemana-mana, Tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.